Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, khususnya yang berada di wilayah Pati dan sekitarnya, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan sharing bersama untuk membangun kualitas umat, kualitas kita secara Islam. Maka pada forum kali ini kita akan memberikan rangkaian kajian manajemen Islam dengan suatu harapan bagaimana kita umat Islam ini memanage kehidupannya secara Islam sehingga menjadi umat yang terbaik, umat yang rahmatal lil alamin, yang bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk masyarakat sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tema kali ini kita akan membahas masalah manajemen Al-Fatihah. Nah, pada tema kali ini, karena waktu memang sangat terbatas, maka kita akan memberikan suatu gambaran betapa Al-Fatihah ini sebetulnya rujukan kunci di dalam Allah memberikan intisari dari Al-Quran itu. Karena itu tidak salah kalau di dalam surat Al-Fatihah itu pada saat diturunkan wahyunya itu disaksikan oleh ribuan malaikat dan diturunkan sekaligus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini terkandung maksud bahwa kesatuan dari intisari ajaran Islam ini merujuk kepada Al-Fatihah ini. Maka mari kita bahas prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Fatihah ini. Nah, kalau kita sudah biasa dimanapun saja, pada kesempatan manapun saja, kita selalu mendengungkan yang namanya Al-Fatihah. Dan kita semuanya sudah hafal. Namun mari kita maknai. Kalau itu menjadi prinsip yang kita sadari dan kita yakini, kemudian kita amalkan dengan sepenuh hati, fa insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi manusia, walaupun itu mungkin sesama agama, pemeluk agama, ataupun seluruh umat manusia. Juga insya Allah kita juga akan dimuliakan Allah. Nah, prinsip pertama adalah mari kita selalu connect kepada Allah, bahwa setiap perjalanan kita itu tidak akan pernah tahu persis 1 detik, 10 detik, atau 1 hari, bahkan kapan kita mati, 10 tahun lagi kita bagaimana. Nah, karena itu dalam perjalanan yang penuh godaan setan, di mana setan memang menjadi musuh yang nyata bagi umat manusia, yang memang menjerumuskan dengan segala tipu dayanya. Yang dinilai baik versi kita bisa dibalik menjadi dinilai jelek, atau sebaliknya, yang jelek versi yang sebenarnya bisa juga menjadi jelek dengan rujukan atau rayuan dari setan. Nah, karena itu maka mari kita pertama-tama membackup diri kita di dalam setiap langkah kita ini untuk ta'awudz. Prinsip pertama adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Memang setan punya karakter untuk selalu dengan sikapnya, dengan penuh semangatnya, tiap detik menggoda kiri kanan belakang lewat cara apapun. Kalau dia ketemu sama profesor, maka dia akan cari titik lemah profesor. Kalau dia ketemu orang miskin, dia akan cari titik lemah orang miskin, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita coba jadikan suatu tolak ukur prinsip pertama, yaitu kita berlindung kepada siapa? Kepada Sang Maha segalanya, Sang Maha Khalik yang menciptakan semuanya, termasuk setan itu sendiri. Nah, dengan berlindung kepada Allah inilah, insya Allah, Allah bersama semua makhluknya, bisa malaikatnya dan sebagainya, itu akan melindungi kita. Sehingga di dalam perjalanan kita, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan mendapat barokah. Insya Allah kita akan diberi perjalanan yang insya Allah dalam lindungan oleh Allah. Sehingga manakala umpamanya kita tergoda oleh teman kita, mau korupsi atau ngentit atau kasih amplop yang nggak jelas, maka insya Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita akan terlindung. Tahu-tahu ini hambar gitu, tahu-tahu kita merasakan takut dosa dan seterusnya. Nah, ini sepele kelihatannya. Semua godaan yang mengarah kepada kejelekan kita kunci dengan prinsip ini, yaitu apa? Dengan sepenuh hati kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bergantung kepada Sang Maha segalanya, dan insya Allah itu menjadikan diri kita menjadi terbebas. Nah, maka prinsip kedua ini kita lanjutkan. Setelah kita bergantung kepada Allah untuk minta perlindungan dari musuh yang nyata, yaitu setan, ya, maka kita menyertakan asma Allah. Prinsip kedua adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sertakan nama Allah. Kita yakin bahwa Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sebelumnya mari kita simak yang berikut ini. Ya, saudaraku, pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan. Nah, yang prinsip yang kedua, ya, jadi prinsip yang kedua di dalam Al-Fatihah ini, itu adalah kita menyertakan asma Allah, menyertakan kekuatan Allah. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia pasti dengan segala kekuasaannya, ujung-ujungnya ingin mengasihi dan menyayangi kita. Nah, kita sertakan di dalam setiap langkah kita. Kita mau bekerja, kita mau bangun tidur, kita mau tidur, kita apapun. Apalagi kalau kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang tertantang dan sebagainya. Kita sertakan kekuatan ilahiyah. Ini yang kadang-kadang sering diremehkan oleh saudara-saudara kita. Maka ayo kita rubah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan memberi kasih sayang kepada kita. Tentu diwujudkan dengan berbagai macam, diantaranya untuk memberikan jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Asalkan cita-cita kita baik, niat bekerja kita baik, disertai dengan bismillah dan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan di backup oleh Allah dengan segala pasukannya, termasuk para malaikat, sehingga akan memperlancar kita. Itu konsep yang kedua, prinsip kedua. Ya. Kemudian kita lanjutkan prinsip ketiga. Prinsip ketiga ini kita harus jadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandai bersyukur ini prinsip yang mendasar sekali, yang nantinya kita akan bahas untuk lebih lanjut. Tetapi prinsip bahwa kita selama ini, mungkin kalau kita nanam padi, hanya nanam tok, yang menumbuhkan dan sebagainya, itu Allah. Kita mungkin hanya nanam pelok mangga. Jadi setelah kita nanti melihat berkembang, selanjutnya kita hanya menikmati saja.
Kita mungkin mengupayakan begini, membaca sana, membaca sini. Kita mungkin dilahirkan oleh ibu kita, di backup oleh tetangga dan sebagainya. Nah, itu siapa itu? Kita menghirup nafas. Padahal jutaan itu setiap bulan kita menghabiskan oksigen. Tetapi gratis. Semua disediakan oleh Allah. Kaca, HP, bahan-bahannya semua. Tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Padi, disediakan Allah dengan cara yang mudah. Kita hanya berusaha sedikit. Tetapi kekuatan Allah, peran Allah jauh lebih besar. Maka kita syukuri itu. Rasa syukur yang mendalam ini akan menimbulkan dampak. Kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan nanti akan kita tambah. Allah akan memberi tambahan nikmat-nikmat itu kepada kita. Nah, itulah. Dan siapa yang memberikan itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabb Alamin. Tuhan yang mengatur segalanya. Nah, ini prinsip ketiga. Nah, prinsip keempat bahwa kita harus yakini bahwa sifat Allah yang luar biasa adalah sifat kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sifat itu mari kita tiru di dalam diri kita. Walaupun tentu kapasitasnya jangan lain, karena kita makhluk Allah. Kalau Allah tidak terbatas Rahman Rahimnya, kalau kita semampu kita. Nah, sifat ini membuat suatu karakter kepemimpinan kita akan tumbuh. Kepada anak, kepada seorang tua, kepada tetangga, kepada anak-anak buah dan sebagainya. Sifat Rahman Rahim akan menjelmakan suatu karakter ingin memberikan sesuatu yang baik. Ingin membela dia, ingin mengembangkan mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ingin care terhadap orang-orang yang kecil dan sebagainya. Sifat ini menjadi titik ukur kepemimpinan yang paling nomor satu untuk mempengaruhi, untuk membangun kredibilitas seorang pemimpin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, prinsip selanjutnya adalah kita harus punya keyakinan bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Dan nanti akan ada hidup di hari akhir yang itu ada hakim yang seadil-adilnya. Nah, itu prinsip selanjutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maliki Yaumiddin. Prinsip ini membuat hidup ini kadang kita memang tidak adil mungkin. Karena mungkin kita lemah dan sebagainya. Tetapi keyakinan bahwa kita ini nanti di dunia ini hanya 2,5 jam saja menurut ukuran Allah, ya, yang begitu pendeknya dibanding dengan sesuatu yang tidak terbatas nanti. Dan nanti akan seadil-adilnya kita akan dinilai oleh Allah. Maka janganlah kita pernah meremehkan yang kecil-kecil yang baik. Atau sebaliknya, kita meremehkan yang kecil-kecil yang jelek. Nanti akan dihitung semuanya ini. Kita yakin setelah mati ada kehidupan lain yang justru itulah kesempurnaan kita akan dibalas. Kalau negatif bisa sempurnanya masuk ke neraka tanpa batas siksanya, kalau ke surga masuk ke kenikmatan tanpa batas. Nah, prinsip selanjutnya adalah kita harus memurnikan tauhid kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah totalitas. Tidak ada yang namanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Jadi kita memurnikan ini sepele kelihatannya, tetapi ini jalan yang paling dasar untuk menjaring karunia Allah itu, untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini. Itu tauhid. Makin murni, maka insya Allah kekuatan ilahiyah akan makin masuk kepada kita. Kita patut memurnikan. Jangan pernah kita menyekutukan. Karena menyekutukan dosa paling besar yang tidak terampuni oleh Allah dan akan menutup pintu-pintu rezeki. Doa kita tidak akan terkabul. Nah, jadi seperti itu. Nah, pintu selanjutnya, kalau kita sudah memurnikan, ya, kalau kita sudah nyucikan hati kita, maka prinsip selanjutnya dari apa yang kita sudah sucikan itu, kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini prinsip keyakinan yang dalam. Kalau kita ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam kehidupan kita, jangan lupa. Jangan kita bingung atau mengutamakan minta pertolongan ke yang lain. Minta tolong kepada Sang Maha segalanya. Sang Maha tahu, Sang Maha kuasa, yang orang tidak akan pernah bisa keluar dari izinnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lakukan, sebesar apapun masalahnya, Allah Maha tahu dan Allah Maha luar biasa.
di dalam membuat skenario itu. Maka mari kita coba yakini kita ada zat yang tempat kita meminta pertolongan. Meminta pertolongan, ya. Jadi itu yang kita menjadikan suatu ukuran. Janganlah kita membiarkan diri kita bergelimang sendiri. Kita punya kekuatan luar biasa, ilahiyah, tak terbatas. Mari kita minta tolong. Tentu setelah kita bertauhid kepadanya. Nah, pemirsa, yuk kita lihat pesan-pesan berikut ini. Silakan. Pemirsa Cahaya TV yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan. Nah, permintaan tolong itu hakikat paling penting, paling urgent itu apa? Di dalam konsep manajemen Al-Fatihah ini, permintaan paling urgent adalah memohon petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk yang gak ruwet, petunjuk yang tol, paling cepat, paling gampang, paling gamblang. Dan dijamin pasti Shiratal Mustaqim. Nah, ini di Quran buahnya, terus kemudian ditambah as-sunnah, luar biasa, sudah komplit kita ini. Nah, petunjuk yang cetha welo-welo itulah yang membuat kita akan begitu gampangnya. Kelihatannya gampang, tapi kalau kita yakini, kita lakukan dengan sepenuh hati, maka kita seperti masuk pintu tol, paling cepat menuju yang kita inginkan. Tentu yang kita inginkan yang benar, ya. Ya karena butuh, wah iya. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa bahwa pertolongan yang luar biasa itu sebetulnya hakikatnya sebuah petunjuk hidayah Allah. Karena petunjuk yang mudah itu, coba bayangkan kalau kita tahu-tahu punya inspirasi ya, ada menghadapi ruwet sekali. Ternyata petunjuknya gampang aja, datang ke sana minta maaf kalau Anda masalah, punya utang yang nggak pernah disaur. Umpamanya ngaten je. Nah, itu datang begitu dengan niat yang tulus, ya Allah aku minta, sampai di sana malah kita dimaafkan, malah hutang kita sudahlah nggak usah dibayarlah, nah malah dilunasi. Nah itu deh, jadi Allah itu maha segalanya. Kadang-kadang sering yang kita nggak nyono-nyono itu datang dari tidak disangka-sangka pertolongan Allah itu. Nah kita perlu hidayah Allah, hidayah luar biasa, ya. Termasuk hidayah iman itu. Jadi Shiratal Mustaqim ini jalan yang lurus. Nah, orang yang mendapat pertolongan Allah berupa hidayah Shiratal Mustaqim ini, itu akan menjamin bahwa manusia ini akan berada di dalam koridor kebenaran. Dan koridor kebenaran berarti hakikatnya dia akan mendapatkan semua yang dicita-citakan, yang enak-enak. Kenikmatan-kenikmatan. Rahmat berkah Allah yang luar biasa. Maka di situ disentil, dibuat suatu ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang memang sudah real, terbukti mendapatkan nikmat yang luar biasa dari tokoh-tokoh, terutama rasul-rasul dan nabi-nabi kita. Nah, jadi itu, jadi sudah ada contohnya. Orang yang mendapat siratal mustaqim itu akan mendapat kenikmatan-kenikmatan. Yuk kita song-song siratal mustaqim. Maka kalau kita lihat begini, mestinya kita banyak belajar di Quran, di hadis, karena itu siratal mustaqim. Kita yakini, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Insya Allah akan balik kepada kita berupa rahmat Allah. Nah, kemudian kita minta perlindungan. Prinsip selanjutnya. Prinsip selanjutnya, kita setelah yakin bahwa pertolongan yang terbaik itu adalah siratal mustaqim yang akan membawa kepada kenikmatan, selanjutnya kita hindari. Dengan kita minta pertolongan, mbok ya janganlah kita dimasukkan kepada golongan apa? Golongan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Dan ini nanti donyonya akan susah, dicicil di dunia susah. Kemudian di akhirat dia akan masuk neraka, siksaan tanpa batas. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Cahaya TV
di Pati dan sekitarnya yang dirahmati Allah. Itulah sekilas mengenai manajemen Al-Fatihah. Nah, untuk selanjutnya, beberapa kunci dari Al-Fatihah prinsip itu diuraikan panjang lebar di dalam Al-Quran. Siapa yang dimurkai Allah, siapa yang mendapatkan nikmatan, jalan yang lurus itu bagaimana wujud kasih sayang Allah di muka bumi ini, menciptakan segala sesuatu seisinya, menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan dan sebagainya. Mari kita kaji selanjutnya di dalam kajian manajemen Islam dengan harapan mari prinsip-prinsip tadi kita terapkan. Sudahlah kita jadikan kebiasaan. Setiap kita melakukan bismillahirrahmanirrahim. Setiap saat kita bersyukur, setiap mendapat sesuatu bersyukur, pulang dari rumah kita bersyukur dan sebagainya. Dan mari kita sikapi menjadi hamba yang kasih sayang. Jangan nebar kebencian ke sana sini. Nebarlah kasih sayang. Yang kurang-kurang kita santuni dan sebagainya. Insya Allah memancing berkah. Inilah manajemen Al-Fatihah. Walaupun secara sekilas, karena perjalanan manajemen Al-Fatihah ini sebetulnya panjang sekali. Tetapi dalam konteks yang baik ini, minimal kita memahami itu. Mudah-mudahan kita bisa resapi. Yuk kita semangat, sehingga kalau kita tahu di dalam manajemen Al-Fatihah ini harusnya Al-Quran ini kita semangati untuk kita kaji. Kita tidak hanya cukup membaca, karena membaca sudah mendapat pahala, mendengar sudah dapat pahala, tapi kita tidak cukup itu. Kita harus mengkajinya dengan baik, hingga kita meyakini dengan baik, kemudian kita laksanakan dan disempurnakan, diajarkan. Insya Allah salah satu ciri yang terbaik adalah kita menjadi hamba Allah yang menguasai Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi seperti itulah pemirsa Cahaya TV yang dikarunia Allah. Mudah-mudahan walaupun prinsip ini sepele, namun kita yang sehari-hari sering sekali mengucap Al-Fatihah, kita coba getarkan nurani kita dengan mempelajari hikmah minimal apa yang kita ceritakan tadi, sehingga melotok betul di dalam nurani kita, di dalam nurani panjenengan sedaya, sehingga menjadi suatu prinsip kehidupan kita. Muga-muga kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira prinsipnya demikian. Dan yang selanjutnya sekali lagi kita tekankan, prinsip-prinsip dalam intisari Al-Quran berupa Al-Fatihah ini menjadi suatu prinsip yang akan diuraikan di dalam Al-Quran selanjutnya. Inilah menjadi mata rantai pokok bahwa sebetulnya Allah begitu halusnya, begitu lembutnya untuk memancing, untuk masuk ke dalam kasih sayang Allah. Itu apa? Yuk kita ndonga sama Allah, kita sudah minta pertolongan yang paling bagus hidayah, yuk kita sambut hidayah itu. Maka mari kita sukailah pengajian-pengajian, kita gemalah bersedekah, gemalah kita sholat, gemarlah kita ini mempelajari kitab Allah. Mudah-mudahan semua itu membawa nikmat dan karunia Allah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.